A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seekor tenggiri makan ikan dan minumannya dari selokan. Paksa diri lakukan kebaikan agar yang lainnya Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bagaikan rantai. Rantai yang dia saling berkesinambungan. Maka ketika ada rantai pertama akan ada rantai-rantai berikutnya. Tak pelak dengan setiap amalan yang kita lakukan. Ketika amalan kebaikan kita lakukan, maka itu akan memberikan kemudahan bagi kita melakukan yang lainnya. Dan tentu ini berdasarkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kebaikan, pun juga dengan keburukan. Ketika sebuah amalan keburukan dilakukan, maka menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa itu akan memudahkan atau menuntut untuk keburukan yang lainnya. Oleh karenanya kita perlu waspada, kita perlu jaga-jaga agar setiap amalan yang kita lakukan berkesinambungan kebaikan, maka kita harus paksakan amalan kebaikan. Dan ketika kita melakukan amalan keburukan, maka kita perlu yang namanya bertaubat, perlu yang namanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar kita selalu dituntun. Karena sejatinya ketika dulu Rasulullah SAW pernah diajak, istilahnya kalau mungkin sekarang nonton dangdutan. Rasulullah Allah jaga dari keberangkatan menuju itu dengan istilahnya apa? Ditidurkan. Kalau tidak Allah jaga, tentu mungkin Rasul juga nonton istilahnya. Tapi Allah jaga dengan ditidurkan sehingga tidak berangkat ke tempat yang demikian. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sekali berrasul, karena emang Rasul dijaga. Kita adalah sebagai umat Nabi, umatnya Rasul, yang tentu harapannya kita juga bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada keinginan, ada niatan, hal-hal yang buruk yang mungkin itu akan membuat kita yang namanya yandam kalau bahasa Jawa, bahasa Arabnya yaitu nanti yandam, nadama yandamu, bahasa kitanya itu jadi nyesel. Nah, jadi nyesel sehingga nanti ujungnya ada penyesalan. Maka oleh karena itu kita butuh yang namanya selalu minta sama Allah dalam hal apapun. Bahkan kalau para sahabat dalam hal garam aja minta, apalagi ini untuk masalah kebahagiaan, ketenangan jiwa yang urusannya ini bukan kecil, bukan simple. Jiwa ini Allah yang punya. Makanya kalau orang meninggal, apa bahasanya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Segala sesuatu emang dari Allah sumbernya dan akan kembali kepada Allah. Kebaikan, keburukan, kejahatan, serta kesenangan semuanya adalah dari Allah sumbernya. Maka ketika kita ingin bahagia, ingin tenang, ingin damai, ingin senang, tinggal minta sama pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah bimbing, Allah tuntun agar bisa menjadi hamba yang senantiasa mengambil segala sesuatu hanya dari apa yang Allah firmankan yaitu Al-Quran. Dan Allah menuntun kita agar langkah kita benar, ucapan kita sesuai, kemudian setiap amalan kita bersumber dari yang Allah ridhoi. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.